di hearing kami dengan Kemenpan RB, ya kita ingin bermain di PP-nya. PP-nya ingin kita perjuangkan agar guru P3K pun masih bisa memperkuat pendidikan swasta. Itu karena mungkin nanti teman-teman Muhammadiyah juga harus ikut mengawal ini Pak. Di PP-nya harus ada semacam dibelokkan sedikit lah. Dibelokkan sedikit. Dalam hal ada kebutuhan yang mendesak untuk sekolah swasta, P3K bisa ditempatkan di pendidikan swasta. Begitulah kurang lebih ininya. Sehingga payung hukumnya bisa berjalan, P3K yang banyak itu nanti bisa untuk guru-guru di sekolah-sekolah swasta. Dan ini memang, ini kalau misalnya kemarin tadi ya, dari nggak ada SMP negeri sampai SMP negeri sudah 4. Sipari sekarang ada di Pegadingan SMP 3, benar ya? Kemudian di Kutasari SMP 4, gitu ya? 4 atau salah ya? Di Kutasari itu satu atap ya. Intinya terus dibangun sekolah negeri itu loh Pak, intinya ya. Yang pada akhirnya nanti akan mengambil porsinya swasta. Itu juga Pak ya, ini salah satu problem. Ada lagi Pak mengenai pengajarnya. Oh iya. Kayak saya kan ngajarin negeri. Jadi saya itu ketika pindah ke Jawa Tengah, itu kan dipersulit. Karena duit negeri itu tidak boleh pindah ke swasta, salah satunya. Iya tadi, makanya maharnya orang gede lah. Itu yang zaman Pak Harto kan ada guru negeri di swasta kan? Iya. Ada zaman Pak Harto. DPK namanya. Iya. Makanya ini frame ini perlu sedang kita kembalikan, dan sekarang sebenarnya sekarang ASN kan sudah bisa lintas daerah, lintas sudah nggak terlalu dibatasi lagi. Kalau seperti saya ya di pendidikan yang ke Jawa Tengah, tapi jadi struktural bisa itu ya? Ya bisa, kalau bisa, di ini, kalau di undang-undang yang baru bisa, mungkin PP-nya yang belum keluar. Ini saya bisa bantuannya. Iya. Tapi itu sekali lagi. Nanti saya Pak. Ya, sekali lagi Pak, itu banyak sekali cara berpikir yang harus kita luruskan bareng, harus kita suarakan Pak. Orang yang guru sing bahasanya mah dan mau sudah lah. Badal-badeo langel. Jadi mudah-mudahan ini saya di itu Pak Kiai kemarin menggandeng Pergunu nanti, karena kalau PGRI ya kadang-kadang dia ngurusi guru negeri Pak. Tapi gini Pak ya, saya kadang iri pada konsep Muhammadiyah. Oh iya. Muhammadiyah bangunannya kan bagus-bagus. Pindah dong. Ketika saya visitasi ke MI-nya Pak Kiai ini, MI Muhammadiyah kan jarang ya, rata-rata SD Muhammadiyah. Tapi dia berani, karena Kemenag. Itu bangunannya tuh murni dari swadaya Pak. Iya. Iya, Cipari juga iya. Itu luar biasa, Muhammadiyah. Iya. Nah mungkin apa Menteri Agamanya, apa Menteri Pendidikannya harus dari Muhammadiyah juga, gitu. Iya, Kan iya. mungkin konsep Pak ya seperti itu. Tapi kan itu tidak penting Pak. Mungkin nanti Pak Maskur ngasih masukan atau gimana lah konsep-konsep Muhammadiyah tentang pendidikan. Iya. Ya pasti, maka tadi saya ingin mengajak kolaborasi. Saya kan isu besarnya kan menghapus diskriminasi sektor pendidikan, itu isu besarnya. Turunannya kan banyak ya, gurunya, sekolahnya, kebijakannya Pak. Karena saya kan mainnya di kebijakan Pak. Saya kan dan perjuangan Pak, kalau begitu diteken PP-nya selesai semua urusan Pak, gitu loh Pak. Tapi DPD maaf ya. Iya. Kalau DPD ada komisi pendidikannya Pak? Ada Pak, ada di pendidikan. Ya Pak. Iya. Ya itu yang P3K kan termasuk saya yang sangat merasakan ya. Iya. Di Majenang itu 50 guru. 50 Pak. Itu 2 tahun sampai sekarang belum terselesaikan. Karena sulitnya mencari guru yang pengganti semisal dengan itu. Betul. Jadi kita udah mengkader dari nol. Investasinya udah bagus, sekian besar. Kemudian udah jadi ke negeri kan? Apalagi yang kepala sekolah itu. Itu dia. Luar biasa. Maka nanti kami sangat berharap ini dikawal benar. Iya Pak. Sehingga nanti minimal kita ada imbal balik untuk ini ya. Ini kan seperti loss begitu ya. Iya. Seperti tsunami kami ini. Betul. Goyok gitu ya. Guru-guru hebat itu yang saya sampaikan ke waktu Pak Menteri, Pak Menpan RB soal itu. Pak Menteri jawabannya setuju sekali, dan kemudian dia mengatakan saya juga punya sekolah dan mengalami seperti itu. Pak Menteri kan punya banyak sekolah di Banyuwangi, itu sama persis Pak. Makanya dari segi ini sudah menjadi frame. Cuma tadi Pak, di undang-undangnya bunyinya ASN itu ada 2, PNS dan P3K.
karena ASN maka dia di instansi Negeri. pemerintah kerjanya. Lah ini yang harus di ini Pak. Jadi ini juga penting Pak. Kadang-kadang kita semua ribut tapi nggak tahu masalahnya di mana. Iya. Kalau tahu masalahnya di sini, ini yang kita gempur gitu Pak. Payungnya. Gini Pak, kadang-kadang mirisnya nggak ada penggantinya. Contoh ada salah satu MI ya, itu gurunya itu ada 7. Nah, kan dari awal sampai ketiga P3K dengan seenaknya ditinggalkan, tinggal 1 Pak. Ya. Di sekolah itu gurunya kepala sekolahnya, itu kan miris. Ya betul. Maka tadi karena negara keliru cara berpikirnya keliru tadi loh. Wong ini swasta yang membantu tugas pemerintah, harusnya ya orang bantu kan harus dihargai. Ini malah mau dimatikan gitu loh Pak. Ini yang cara berpikirnya yang ya Mas Nadiem kan nggak pernah Pak bersentuhan dengan lembaga pendidikan. Nah, jadi ya nggak sekali lagi Pak, orang itu membuat kebijakan yang paling pasti dia akan paling dekat dengan pemahaman dan pengalamannya dia. Iya. Makanya ini ya itu dia, kalau kita punya pemimpin, kita punya wakil, nggak punya konteks pemahaman, pasti nggak bakal bisa merumuskan masalahnya aja nggak paham gitu. Apalagi mau solusinya gitu loh. Ini kenapa kita benar-benar harus bareng-bareng ini Pak. Saya tak tanya, Ya. ini singkat saja. Yang Pak Mitro belum tadi ya, sebentar ya.